Udah nyampe ke daerah Pengarangan. Udah nyampe daerah Pengarangan ya sekitar jam 11 malam lah. Terus kata teman saya, Akang kan di sini pernah dulu menikah sama orang sini, orang Pengarangan. Sekarang datangin aja ke rumahnya, tolonglah datanginlah seenggaknya kita silaturahim sama orang tua ya, sama mertua. Agak mikir juga, iya atau enggak kok saya harus datang lagi ke mertua saya itu dulu, apa nanti saya tuh diusir atau gimana ya. Udah Kang, jangan terlalu banyak pikir, udah silaturahim. Kalau Akang ada kesalahan tolong minta maaf sama beliau. Satu langsung jalan turun. Sebelum itu kan di situ ada di desa Pengarangan tuh, di situ ada masjid. Ada masjid, dari masjid itu saya belok ke kiri ya sekitar hampir setengah 12 malam lah. Ada ronda nanya sama saya, "Arep dira beli cemang kita arep ning mertuane kita siapa rane ya kun lah." "Oh iya ana sih kok bengi-bengi lang ke awan kok pribadi sih kiana waktunya sekian kita pengen silaturahim ke mertuane kita." Dulu sama si ronda itu satu diajak ke rumah mertua saya itu. Kebetulan mertua satu almarhum, sekarang udah almarhum. Kebetulan ada lagi ada duduk di ini ya, di ruang tamu. Dia lagi kayak orang banyak pikiran gitu ya. Terus salam, dia buka pintu, dia kaget juga. Dia nanya, "Kamu siapa?" "Bah, kan saya tuh dulu bekas menantu Abah dulu." "Oh ya masuk." Saya tuh salam gitu sama orang tua. Terus dia nanya, "Ada apa-apa maksud malam-malam kesini? Ada keperluan apa? Ada tujuan apa kok?" "Enggak Bah, saya tuh pengen ketemu yang namanya orang tua. Saya harus ketemu sama orang tua. Emang dulu rumah tangga sama anak Abah, cuman sayanya yang nggak bener. Jadi saya kurang tanggung jawab, seolah-olah saya kesini tuh saya tuh mau minta maaf sama Abah sama Mimi mertua." Terus si Abah itu manggil istrinya lagi tidur teh. Mi, ki anak mantune kita aja lagi wine." "Siapa mak?" "Ya wis mene dingin. Siapa mak aja benging me apa mene kayak langkah esok maning bae. Wis anak kian bocah mungkin anak sekian anak waktu wis mene manja." Terus si mertua perempuan tuh keluar. Satu biasa ya hormat itu silaturahim sama mertua. Yang mertua itu diomelin ya, dinasehat ya, dihina ya iya, nggak masalah itu. Mungkin karena saya dulu salah mungkin ya. Udah saya banyak pemasukan antara kebaikan yang namanya diomelin itu sama mertua saya almarhum, sekarang udah almarhum. Tuh yang namanya bekas bini saya itu udah waktu saya kesana malam-malam tuh udah punya anak, udah nikah lagi. Terus sih mungkin waktu saya diomelin sama bapaknya mungkin dengar dia keluar. "Anak siapa aja mikirin bengi-bengi kok ribut banget kayak wong lagi tukaran. Kian bocah orang beli tanggung jawab teka-teka mener apa." Terus si bekas bini saya tuh dia kayaknya rasa punya penyesalan. Kalau dia bener-bener sakit hati sama saya karena saya pengembaraan ini ngelalana ini, mungkin dia tuh marah atau gimana. Nggak mungkin sampai cium tangan sama saya tuh, nggak mungkin karena sakit hati ya itu. Dia duduk dekat saya, kata satu, "Jangan dekat-dekat, kita bukan muhrim, bukan suami istri. Kamu udah punya anak dari ya suami sekarang." Dia sadar langsung menjauh. Saya ngobrol, dikasih teh tubruk. Kalau di daerah Cirebon tuh yang terkenal kan teh tubruk ya, satu dikasih sama bekas istri saya itu biasa nerimanya baik. Masalahnya jadi istri saya juga dia kan seenggak-enggaknya dia orang pesantren, tahu ya yang mana. Jadi waktu pisah sama saya itu dulu karena sayanya nggak bener, kurang tanggung jawab, mungkin istri saya itu masih senang sama saya karena cerai itu karena orang tua. Udah itu saya tuh ya udah ngobrol sama mertua sama bekas itu ngobrol gitu. Ya sekitar jam, saya lihat udah jam 1:30, saya pamitan mau pulang, mau keluar gitu. Itu kata bekas bini saya tuh, "Udah jangan besok lagi, kan udah malam di jalan takut ada apa-apa atau gimana."
Kata saya itu mau, takut suami kamu datang nanti cemburu atau gimana, tangannya berontak lagi. Udah sekarang kamu berumah tangga yang benar. Saya segera gini aja, saya selama rumah tangga sama kamu saya banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya minta maaf lahir batin dunia akhirat. Syukur dia maafin, nggak juga nggak masalah saja. Pokoknya saya sekarang udah terima salah. Ya udah kalau gitu, udah saya juga, kata si perempuan itu, ya saya juga minta maaf. Mungkin saya kurang berbakti sama suami. Cerita pendek, sama bekas istri saya tuh udah saling bebas, dua-duanya. Itu saya tuh pamit sama mertua perempuan sama mertua laki-laki. Malah mungkin baiknya mertua perempuan tuh yang sama saya tuh ngasih timbel, ngasih nasi sebungkus. Ini kalau kamu mau pulang, mau berangkat lagi nih, ini lumayan lah buat tambah lapar di jalan. Dulu tuh nasi sekepel, ikannya tuh ikan petek sama cabai hijau dapat dibakar. Terus saya tuh ngerti maksudnya nasi putih sama ikan petek sama cabai itu, saya ngerti maksudnya. Nasi kita tuh harus bisa dimanfaatin sama orang, harus putih kelakuan kita, harus putih bahasa kita. Dari ikan petek itu kita harus merendah diri, jangan terlalu sombong, takabur, adiguna. Cabai hijau yang udah dibakar kan angus tutung. Usahakan kamu jangan sampai menghitami diri pribadi. Itu ajian saya itu, boh. Saya ngerti. Terus si yang mertua perempuan itu senyum. Ya udah saya pamitan, terus jalan lagi. Jalannya tuh bukan ke arah yang tadi, lewat sini, lewat jembatan. Ada jembatan Sasak tuh yang dari bambu tuh melengkung. Di bawahnya tuh banyak perahu-perahu nelayan.